Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok D yang beranggotakan saya Herdi Ardana sebagai moderator, Regi Renanda Rahman sebagai pembicara satu, Muhammad Rizky Evan sebagai pembicara dua, dan juga Afni Latifah sebagai notulensi. Jadi, di sini kami akan membahas suatu hal yang sedang atau suatu hal atau topik yang sedang ramai dibicarakan di media sosial, yaitu suatu tindakan yang dilakukan oleh Kominfo. Kominfo ini ialah lembaga pemerintahan yang bergerak di bidang komunikasi dan juga informatika yang mengurus dan menindaklanjuti segala yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi Kominfo ini telah memblokir aplikasi-aplikasi yang telah resmi sebelumnya. Kominfo telah memblokir dua aplikasi, yaitu Epic Games dan Steam, di mana kedua aplikasi ini sangat ramai di Indonesia. Dan juga kedua aplikasi ini merupakan platform game terlaris yang ada di Indonesia. Topik pemblokiran platform games oleh Kominfo ini menarik untuk dibahas karena menimbulkan banyaknya pendapat dan juga kontroversi dari berbagai pihak untuk diambil kesimpulannya. Mungkin hal-hal yang lain yang akan dibahas oleh pembicara satu dan juga pembicara dua. Mungkin kepada pembicara satu, saya persilakan untuk membahas suatu hal yang akan dibahas. Kepada pembicara satu, Regi Renanda, saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Herdi atas waktunya. Jadi topik kali ini adalah Komifuro telah memblokir platform-platform termasuk juga platform game yaitu Steam dan Epic Games. Kenapa Komifuro melakukan pemblokiran tersebut? Jadi hal tersebut terjadi karena platform-platform tersebut belum mendaftar ke PSE yaitu penyelenggara sistem elektronik sehingga menyebabkan mereka tidak diizinkan untuk beredar di internet Indonesia. Sebenarnya hal pemblokiran ini tidak bersifat permanen dan akan dibuka ketika platform yang diblokir tadi telah mendaftar ke PSE. Tentu saja reaksi dari para pengguna platform game-game ini tentu saja merasa kaget dan cemas. Contohnya adalah tanpa adanya platform game ini, mereka tidak bisa mengakses game yang mereka punya atau mereka beli. Kabar buruk ini sudah beredar di mana-mana dan banyak sekali yang merasa marah terhadap tindakan dari Kominfo ini. Harapan Kominfo dalam memblokir platform-platform termasuk platform game tersebut adalah kemungkinan agar tidak adanya platform yang berbuat jahat seperti pencurian data. Kemudian agar tidak adanya anak di bawah umur yang bermain game yang tidak sesuai dengan yang kontennya tidak sesuai dengan umurnya. Selain itu, Kominfo menginginkan game-game dalam negeri untuk lebih dipandang. Sekian pendapat saya kembalikan kepada Herdi. Oke, terima kasih Regi. Regi tadi telah menjelaskan dan membahas tentang alasan dari Kominfo, reaksi juga dari pengguna, dan juga harapan Kominfo setelah memblokir game tersebut. Mungkin ada pendapat lain dari pembicara dua yang telah dibahas oleh saudara Regi, atau mungkin ada tambahan lain tentang hal yang akan mau dibahas. Kepada pembicara dua, Muhammad Rizky Evan, saya persilakan. Baik, terima kasih Herdi. Kominfo resmi melakukan pemblokiran terhadap beberapa platform game. Nah, pemblokiran ini dilakukan karena beberapa platform game tidak mendaftarkan SE atau sistem elektronik ke PSE atau juga penyelenggara sistem elektronik. Nah, pemblokiran terhadap beberapa platform game ini sebelumnya sudah didahului dengan koordinasi bersama kementerian serta lembaga yang mengawasi. Dan reaksi pengguna saat platform game ini diblokir tentunya sangat terkejut setelah mendengar berita ini. Dampaknya para pengguna tidak bisa memainkan game yang ingin dimainkan dikarenakan platform game tersebut diblokir. Nah, harapan Kominfo dalam memblokir beberapa platform game ini agar setiap platform yang belum mendaftarkan SE atau PSE agar segera mendaftarkan platformnya. Dan Kominfo juga ingin platform game dalam negeri dinaikkan namanya. Nah, ada juga dampak negatif dan positifnya. Dampak negatifnya terhadap beberapa platform game, yaitu yang pertama banyaknya pengguna yang tidak setuju dan merasa kesal dengan adanya pemblokiran ini. Yang kedua, kerugian pengguna.
Untuk kerugian pengguna ini dikarenakan kebanyakan pengguna melakukan pembelian game legal pada platform game tersebut, sehingga pengguna merasa kerugian. Yang ketiga, jika ingin mengakses platform game yang terblokir, harus memakai aplikasi pihak ketiga untuk membuka platform game yang terblokir tersebut. Nah, ada juga dampak positifnya. Yang pertama, platform game dalam negeri dinaikkan namanya agar masyarakat terbiasa dengan produk game dalam negeri. Yang kedua, pengguna dapat mengetahui informasi mengenai PSE yang sudah terdaftar. Nah, mungkin segitu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke Herdi. Oke, terima kasih Muhammad Rizky. Tadi telah dijelaskan tentang pendapat yang berbeda dari sebelumnya yang tadi dijelaskan oleh pembicara satu. Namun selain itu juga pembicara dua telah menjelaskan hal yang lain, terutama dampak negatif dan positif, serta solusi dari Kominfo terhadap terblokirnya platform game. Selain itu, kepada pembicara satu, apakah ada hal yang akan dibahas kembali? Pada pembicara satu, saya persilakan. Baik, terima kasih Herdi. Dan juga terima kasih Evan atas pendapatnya. Di sini saya sangat setuju dengan pendapat Evan terutama pada dampak positif dan negatifnya. Namun saya ingin juga menambahkan. Jadi saya mulai dari dampak positifnya seperti kata Evan tadi bahwa game-game lokal dapat mulai dipandang. Jadi hal ini akan menguntungkan bagi developer game dalam negeri. Kemudian ini menurut saya bahwa orang-orang tidak perlu mencari hiburan di dalam game saja dan bisa mencari hiburan keluar selain dari main game. Mungkin itu saja dampak positif dari saya. Dampak positifnya menurut saya emang sedikit. Sedangkan dampak negatifnya ini yang menurut saya yang banyak. Menurut saya dampak negatifnya adalah orang-orang akan mulai mencari game bajakan. Menggunakan game bajakan adalah suatu tindakan yang menurut saya disrespect atau tidak respect terhadap pembuat game atau developer game. Kemudian ada hilangnya lapang berjualan game bagi developer game, terutama developer game Indonesia. Indonesia ini juga memiliki yang namanya industri game. Sudah banyak game yang berasal dari Indonesia yang dijual di platform Steam dan Epic Games yang telah diblokir tadi. Kemudian ada yaitu konten kreator. Konten kreator game berpotensi kehilangan pekerjaan. Platform terkenal untuk streaming video yaitu YouTube, tentu saja kalian sudah familiar, itu didominasi oleh konten kreator game. Dan banyak konten kreator game yang berasal dari Indonesia. Dengan pemblokiran platform game tadi, otomatis mereka tidak bisa memainkan game. Sehingga ini menjadi masalah bagi mereka. Kemudian ada solusi dari masalah ini menurut Kominfo. Jadi mereka ingin developer dari platform-platform ini untuk segera mendaftar ke PSE agar pemblokirannya bisa dilepas. Sekian dari penjelasan saya. Kembali lagi ke Herdi. Oke, terima kasih Regi. Tadi telah dibahas tentang pendapat yang berbeda dari dampak negatif, positif, dan solusi dari pembicara dua. Mungkin pembicara dua ada hal lain, apakah ada hal lain yang akan dibahas pada pembicara dua? Saya persilakan. Mungkin cukup segitu saja dari saya. Oke, terima kasih pembicara dua, Muhammad Rizky. Mungkin pembicara satu, Regi Renanda, apakah ada yang akan dibahas kembali atau suatu hal yang belum disebutkan? Menurut saya sudah cukup. Terima kasih. Oke, dikarenakan pembahasan cukup, mungkin saya persilakan kepada pembicara dua. Mungkin ada kesimpulan yang akan dijelaskan dan dibicarakan tentang apa yang telah disebutkan sebelumnya dari awal hingga akhir. Kepada pembicara dua, Muhammad Rizky Evan, saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih, Herdi. Mungkin kesimpulan saya seharusnya pemblokiran ini hanya untuk platform atau situs ilegal saja. Contohnya seperti situs judi online. Situs-situs seperti itu yang harusnya diblokir agar masyarakat tidak dibiasakan dengan situs tersebut. Mungkin segitu kesimpulan saya. Saya kembalikan lagi kepada Herdi. Terima kasih Muhammad Rizky. Mungkin pembicara satu, kesimpulannya, saya persilakan. Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan kesimpulan saya bahwa menurut saya itu pemblokiran ini bagus untuk platform yang sudah dianggap berbahaya ataupun buruk gitu. Sedangkan untuk yang tidak
pasti berbahaya, yang tidak ada riwayat berbahaya sama sekali, contohnya seperti Steam dan Epic Games, itu tidak penting banget untuk dilakukan yang namanya pemblokiran. Menurut saya juga dampak dari pemblokiran yang tiba-tiba ini, dampak buruknya itu sangat besar karena ada sebagian pihak yang kehilangan lapangan pekerjaan mereka. Sekian kesimpulan dari saya, terima kasih. Kembali kepada Herdi. Oke, terima kasih kepada pembicara 1 dan juga pembicara 2. Mungkin pembahasan dari topik pemblokiran platform game ini telah selesai. Mungkin ada penjabaran dari notulensi tentang apa yang telah dijabarkan oleh pembicara 1 dan juga pembicara 2. Kepada notulensi saya persilahkan. Dari penjelasan tadi terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari penjelasan tadi saya dapat menarik kesimpulan pemblokiran ini bagus untuk beberapa situs seperti website film bajakan, situs judi online, dan lain-lain. Karena dengan adanya pemblokiran ini, masyarakat jadi kesal dengan Kominfo dan juga beberapa orang merasa dirugikan karena kehilangan lapangan pekerjaan. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada Herdi. Oke, terima kasih notulensi dan juga saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara 1 dan juga pembicara 2. Mungkin pembahasan dari topik ini telah selesai dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.